Di tengah kegelapan malam yang menyelimuti sebuah desa terpencil yang jauh dari jangkauan peradaban modern, sebuah nama berbisik di antara pepohonan bambu yang bergoyang tertiup angin dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Nama itu adalah Shu Lixia, sebuah nama yang dulunya diasosiasikan dengan kepolosan masa muda, namun kini telah bermutasi menjadi sebuah sinonim dari teror yang melampaui batas logika manusia. Bayangkan sebuah pemukiman yang seolah-olah telah dikutuk oleh sejarah, di mana setiap jengkal tanahnya menyimpan rahasia kelam yang sengaja dikubur sangat dalam selama berdekade-dekade. Tragedi Shu Lixia bukanlah sekadar legenda urban atau cerita hantu biasa yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Ini adalah sebuah narasi tentang bagaimana penderitaan manusia yang melampaui ambang batas ketahanan jiwa dapat memicu transformasi biologis dan psikologis yang sangat mengerikan. Kita berbicara tentang proses di mana seorang korban yang tak berdaya perlahan-lahan berubah menjadi sosok predator puncak yang haus akan darah. Penduduk desa yang masih hidup mengingat malam itu dengan detail yang sangat traumatis, saat aroma logam dari darah segar memenuhi udara malam yang lembab, menciptakan suasana mencekam yang tak terlupakan. Melalui penyelidikan mendalam ini, kita akan menelusuri jejak-jejak yang tertinggal dalam kegelapan, mengungkap lapisan demi lapisan konspirasi yang selama ini berusaha menutupi keberadaan entitas ini, dan memahami bagaimana seorang manusia bisa kehilangan seluruh esensi kemanusiaannya demi kelangsungan hidup yang menyimpang. Untuk memahami bagaimana iblis ini lahir, kita harus kembali ke masa lalu Shu Lixia yang penuh dengan luka dan pengkhianatan sistemik yang tak terperikan. Lahir di tengah kemiskinan yang mencekik, ia hanyalah seorang gadis biasa yang memiliki mimpi-mimpi sederhana, namun dunia di sekitarnya memiliki rencana yang jauh lebih kejam. Shu adalah korban dari masyarakat yang apatis, seorang wanita yang seringkali dipandang sebelah mata dan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang memiliki kekuasaan kecil namun haus akan dominasi. Bertahun-tahun ia menelan pelecehan, isolasi sosial dan rasa lapar yang kronis, yang bukan hanya menggerogoti fisiknya, tetapi juga menghancurkan struktur moral di dalam pikirannya secara perlahan namun pasti. Tidak ada tangan yang terulur saat ia terjatuh ke dalam jurang keputusasaan yang paling dalam. Sebaliknya, orang-orang di sekelilingnya justru menambah beban penderitaannya dengan stigma dan kekerasan fisik yang tak henti-hentinya. Secara psikologis, ini adalah tahap di mana mekanisme pertahanan diri seseorang mulai rusak dan digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dan primitif. Dalam kesunyian gubuknya yang lembab, Shu Lixia mulai mendengar bisikan-bisikan dari dalam dirinya sendiri, sebuah suara yang menjanjikan kekuatan jika ia berani melepaskan kemanusiaannya. Tekanan sosial yang luar biasa ini menciptakan sebuah retakan besar dalam identitasnya, mempersiapkan jalan bagi transformasi mengerikan yang akan mengubahnya dari seorang korban yang malang menjadi monster yang akan menghantui setiap mimpi buruk penduduk desa. Transformasi itu tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses degradasi moral dan biologis yang sangat menyakitkan dan menjijikan bagi siapapun yang menyaksikannya. Shu Lixia mulai menarik diri sepenuhnya dari interaksi manusia, mengunci dirinya dalam kegelapan total di mana cahaya matahari tidak lagi mampu menyentuh kulitnya yang semakin memucat. Di dalam keheningan tersebut, metabolisme tubuhnya seolah-olah mengalami mutasi yang aneh. Rasa lapar yang ia rasakan bukan lagi untuk nasi atau roti, melainkan sebuah kebutuhan biologis yang mendesak akan protein hewani mentah. Saksi mata yang pernah mengintip melalui celah dinding menceritakan bagaimana suara kunyahan yang aneh terdengar dari dalam kamarnya, diikuti oleh desis rendah yang tidak terdengar seperti suara manusia sama sekali. Perubahan fisik pun mulai nampak jelas, di mana kukunya mengeras dan memanjang, serta matanya mulai memiliki kemampuan untuk melihat dalam kegelapan total dengan kilatan kuning yang predatoris. Secara psikologis, identitas Shu Lixia sebagai seorang manusia telah mati, digantikan oleh kesadaran baru yang hanya mengenal lapar dan insting berburu. Ini adalah momen di mana batas antara realitas dan mimpi buruk menjadi kabur, di mana seorang korban kekerasan telah sepenuhnya merangkul kegelapan untuk menjadi predator yang ia benci. Kegilaan ini bukan lagi sekedar gangguan mental, melainkan sebuah evolusi terbalik yang didorong oleh dendam murni dan keinginan untuk bertahan hidup di dunia yang telah membuangnya tanpa ampun ke dalam jurang kepunahan moral. Malam pertama serangan itu akan selalu tercatat dalam sejarah kelam desa tersebut, sebagai malam perjamuan berdarah yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun. Satu persatu, penduduk desa yang dulu pernah menyakiti Shu Lixia
mulai menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah-rumah mereka dalam keadaan kacau balau dengan jejak kekerasan yang sangat brutal. Penemuan sisa-sisa jasad manusia di pinggiran hutan memberikan gambaran yang mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tulang-tulang yang hancur karena gigitan kuat dan bagian tubuh yang hilang dengan cara yang sangat presisi. Shu Lixia bukan lagi membunuh untuk sekadar membalas dendam. Ia membunuh karena ia telah menjadi pemakan manusia yang sangat efisien dan mematikan di bawah naungan kegelapan. Teror ini menyebar seperti wabah, membuat seluruh penduduk desa mengunci pintu mereka rapat-rapat setiap kali matahari mulai terbenam di ufuk barat. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada binatang buas yang sedang mengintai mereka dari balik pepohonan. Shu Lixia bergerak dengan kecepatan dan keheningan yang mustahil bagi manusia normal, memanfaatkan setiap sudut gelap untuk menyergap mangsanya. Setiap tetes darah yang tumpah seolah-olah memberikan kekuatan tambahan bagi tubuhnya yang kini telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan sebagai iblis. Kebrutalan ini menunjukkan betapa dalamnya kebencian yang ia simpan, sebuah manifestasi fisik dari penderitaan bertahun-tahun yang kini ia muntahkan kembali kepada dunia yang telah menghancurkannya tanpa sedikit pun rasa kasihan atau penyesalan. Namun, misteri sebenarnya dari tragedi Shu Lixia terletak pada apa yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup kantor pemerintahan dan lembaga rahasia yang mencoba menutupi kasus ini. Ada spekulasi kuat bahwa transformasi Shu Lixia bukanlah murni karena faktor alamiah atau mistis, melainkan ada campur tangan dari eksperimen psikologis atau biologis yang gagal yang dilakukan secara rahasia. Beberapa dokumen yang bocor menunjukkan bahwa pihak berwenang sebenarnya sudah mengetahui kondisi Shu sejak awal, namun mereka memilih untuk membiarkannya sebagai subjek observasi untuk melihat sejauh mana seorang manusia dapat bermutasi di bawah tekanan ekstrim. Konspirasi ini melibatkan penghapusan identitas Shu Lixia dari semua catatan sipil dan upaya sistematis untuk membungkam para saksi mata dengan ancaman atau suap yang besar. Mengapa pemerintah begitu gigih menutupi keberadaan seorang iblis pemakan manusia? Jawabannya mungkin jauh lebih mengerikan, karena Shu Lixia adalah bukti hidup dari kegagalan total sistem sosial dan kemungkinan adanya senjata biologis baru yang lahir dari keputusasaan manusia. Penyelidikan independen menemukan bahwa area di sekitar desa tersebut sering dikunjungi oleh kendaraan militer tanpa plat nomor beberapa minggu sebelum serangan pertama dimulai. Fakta-fakta ini mengarahkan kita pada sebuah kesimpulan yang menakutkan, bahwa monster yang meneror desa itu mungkin sengaja diciptakan atau setidaknya dipelihara oleh kekuatan yang jauh lebih besar demi kepentingan yang tidak terbayangkan oleh masyarakat umum yang hanya menginginkan keamanan dan kedamaian hidup. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, desa itu telah menjadi kota hantu yang ditinggalkan oleh penghuninya yang ketakutan. Namun, legenda Shu Lixia tetap hidup sebagai peringatan keras bagi kita semua. Kisah ini bukan hanya tentang seorang kanibal yang mengerikan, melainkan sebuah cermin yang memantulkan sisi gelap dari kemanusiaan itu sendiri dan bagaimana kita memperlakukan mereka yang paling lemah di antara kita. Tragedi ini mengajarkan bahwa monster tidak lahir dari kekosongan. Mereka diciptakan oleh kebencian, ketidakpedulian, dan ketidakadilan sistemik yang kita biarkan tumbuh subur di tengah masyarakat kita. Apakah Shu Lixia masih berkeliaran di luar sana, bersembunyi di balik bayang-bayang hutan yang tak tersentuh, ataukah ia telah lama mati bersama dendamnya? Tidak ada yang tahu pasti, namun bisikan namanya masih cukup untuk membuat suasana menjadi sunyi seketika. Setiap kali kita memalingkan wajah dari penderitaan sesama, kita sebenarnya sedang menanam benih-benih monster baru yang suatu saat mungkin akan bangkit untuk menundut balas. Kisah Shu Lixia adalah pengingat bahwa iblis yang paling menakutkan bukanlah yang berasal dari neraka, melainkan yang lahir dari hati manusia yang telah hancur total karena ketidakadilan cinta dan keadilan. Saat kita menutup lembaran sejarah berdarah ini, pertanyaan besarnya tetap bergema. Siapa yang sebenarnya merupakan iblis dalam cerita ini? Apakah sang korban yang berubah menjadi predator, ataukah masyarakat yang dengan dinginnya menciptakan kondisi bagi lahirnya sang monster tersebut ke dunia yang sudah penuh dengan penderitaan ini?